Assalamualaikum Udah ngirimin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya di Ngobar Altu 85. Ini masih ada yang nyala. Mic-nya siapa ya? Bentar. Oke. Terima kasih sudah hadir di Ngobar Altu 85. Kebetulan di hari ini kita kehadiran Om Agus Purnomo ya, dari Sevenis ya. Selamat datang Om Agus. Ya, terima kasih. Terima Kami kasih. sudah diundang ya. Sukses untuk 85, Angkatan 5 sangat kreatif. Lanjut ya, Bu. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini sebetulnya Ngobar Altu 85 ini tempat kita ngumpul ya, silaturahmi kebetulan di tengah pandemi, terus juga pas puasa ngapain gitu kan, sore-sore ya udah kita ngumpul aja, kita silaturahmi. Awalnya seperti itu. Saya coba ajak teman-teman untuk yang bisa membagi pengalamannya di Zoom gitu. Tapi alhamdulillah sudah beberapa kali berjalan, banyak masukan dan banyak juga goalnya dari pertemuan-pertemuan yang udah. Jadi kayak misalnya di pertemuan ketiga kalau nggak salah pada saat hari ya, di situ bisa terjalin networking. Ada yang mau usaha, terus juga ada yang mau ikut bareng gitu kan. Jadi semoga bisa bermanfaat lah semua. Oke, baik. Amin. Ya, insya Allah teman-teman juga bisa partisipasi terus. Pembicaranya juga dari teman-teman juga dari Altu 85. Jadi saya mohon untuk membuka diri ya, yang punya pengalaman, ayo deh gitu. Jadi nggak perlu saya WA satu persatu, tapi Bud, gue mau gitu ya, main langsung aja gitu kan. Jadi lebih mudah gitu. Ya, alhamdulillah sampai di bulan Juni sudah penuh ya, para pembicaranya, tinggal diatur waktunya aja. Mudah-mudahan bisa terus. Oke, di kesempatan hari ini kita masuk ke Ngobar Altu 85 ke 5. Kebetulan tamu pembicaranya adalah Om Haris. Oke, namanya Haris Rahman. Haris Rahman, kita santai aja ya. Om Haris Rahman ini SMA 7. Ya, santai kita. Ya, Altu 85. Kebetulan kelasnya kelas 18 ya, saya bacakan dulu ya. 18, lalu kelas 2-nya 2 IPA 4. Nah, kelas 3-nya mental nih kalau nggak salah ya, ke Budut ya. Masuk ke ini soalnya, ke Budut tuh yang SMA 1 ya berarti ya? Ya, gue di SMA 7 kelas 3 4 bulan. Oh, sempat 4 bulan ya. 3 IPA berapa? 3 IPA 3 IPS 2. Oh, 3 IPS 2. Oh, 3 IPS 2. Oke. Lalu dari SMA Budut masuk ke STPP. STPP itu apa ya? ISIP bukan ya sekarang? Dia dulu tuh dulu tuh di bawah Departemen Perindustrian ya. Terus di bawah Perindustrian. Jadi dulu dulu ada teknik ya, tapi gue ngambil waktu itu ke manajemen. Ngambil ke manajemen. Selesai itu hitungannya cuma 3-4 tahun lah dia selesai di situ. Terus lanjut ngambil broadcast. Tapi sempat kerja dulu. Kita sempat kerja dulu. Oh gitu. Kerja 2 tahun. Langsung ngambil ke broadcast gitu. Baru kerja di STTV. Oh gitu. Oke, jadi dari langsung kerja SCTV ya, media ya. Nah, seru nih kita ngobrol-ngobrol gitu. Kita sebenarnya mau bicaranya sesuai dengan tema ya, peduli sahabat. Tema kali ini ya, peduli sahabat. Terus jalin apa? Silaturahmi ya. Silaturahmi. Ya. Tapi karena Om Haris ini mau bicaranya agak meluas. Jadi ayo silakan kita ngobrol-ngobrol macam-macam boleh gitu ya. Apa aja supaya kita bisa saling punya manfaat ya. Mungkin dengan terbukanya obrolan ada networking yang bisa menyatukan gitu. Oke.
Langsung saja kita dengar Haris Rahman, peduli sahabat jalin silaturahmi. Silakan Om Haris. Oke. Ya, assalamualaikum buat semua sahabat-sahabat atau teman-teman, saudara-saudara saya semua. Ya, sore hari ini kita hanya ngobras dan ngobrol santai ya. Jadi kenapa saya ambil tema peduli sahabat dan silaturahmi, itu dua sambungan itu. Kita tanpa kita sadari bahwa saat ini pandemi itu sudah cukup lama ya, menjalin ke seluruh dunia udah 1 tahun. Artinya pada saat ini semua maupun bidang-bidang usaha yang formal dan non formal itu berdampak sekali dengan kondisi saat ini. Untuk itu saya berempati dalam kondisi saat ini maupun dari tahun sebelum tahun lalu sampai saat ini. Kita yang hanya saya lakukan adalah sosial aja, sosial dilepas di samping berusaha. Jadi sosial ini kita peduli dalam lingkungan kecil dulu. Yang ada kita tuh dalam hal ini adalah ya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, yang khususnya kita di dalam lingkup ini adalah Altu 85. Nah, saya juga cukup berterima kasih atau cukup salut sama Yanti Budi ya. Dia Mario, Kang Ari, semua yang dari awalnya sudah membentuk Zoom meeting ini sangat positif. Buat saya terus sangat positif sekali. Artinya di dalam pembicaraan ini kita udah 5 orang yang berbicara, dari Upi, Mona, Habib, Abu Bakar, Kang Ari satu lagi siapa ya? Apa namanya? Dian ya. Masing-masing itu saya pahami. Dari Kang Ari adalah suatu hal masukan yang positif. Artinya dia sharing dalam hal bisnis. Mona dalam hal kesehatan. Nah, untuk itu saya sifatnya hanya general. Saya nggak ada yang spesifik, tapi dalam hal ini saya hanya berbicara rasa empati, persaudaraan, ada peduli. Nah, di dalam kepedulian ini, di dalam masa pandemi ini kita nggak harus diam, nggak harus meratapi pandemi gitu. Kita harus berjalan, Artinya berjalan tetap kita harus semangat di dalam masa pandemi ini. Tidak harus berpasrah diri, ya artinya yang lemah yang kuat membantu yang lemah, ya itu di antara teman-teman semua ya. Dan saya juga bersyukur di Altu 85 ini ada 2 kegiatan atau ada 2 organisasi, yang satu jamaah, yang satu ini sosial yang KKS. Itu buat saya suatu yang yang bagus lah artinya. Yang jamaah kita untuk menggali keimanan kita, itu pun ada silaturahminya ya. Yang sosial itu juga untuk saling peduli, non golongan kita saling peduli, itu siapapun kita bantu gitu loh. Jadi hal ini yang sangat menguatkan di dalam SMA 7 ini. Mungkin di SMA lain juga hal ini ada yang itu. Tapi di SMA 7 ini saya lihat ya beberapa tahun ini aktif semua. Nah, saya yang menyampaikan di dalam tema sore hari ini adalah bahwa kita tuh yang lebih berharga gitu loh. Di saat orang membutuhkan, di saat itu pula kita bisa memberikan solusi. Di saat ini orang banyak membutuhkan, antara ekonomi, kesehatan dengan kondisi pandemi ini. Tapi kita hadir di sini untuk saling melengkapi, bahwa kita dapat membantu kawan-kawan yang ada di sekitar kita, khususnya alumni. Nah, dalam hal ini kita semua kita bahwa kita hanya satu, saya hanya punya satu keyakinan itu adalah semua ada jawabannya. Di balik semua ini ada Allah punya rencana gitu. Ya, dan itulah yang saya titipkan pada teman-teman semua. Kita harus maju, kita harus berjalan melangkah, dan kita saling membantu, bahwa dalam kondisi saat ini kita ini dalam semua ya
tinggal kita gimana saling membantunya. Ya mungkin orang membantu bukan hanya materi, maksud saya bukan hanya materi, tapi membantu itu juga membantu pikiran, tenaga gitu. Jadi sebenarnya kawan-kawan di sini yang bisa harus ikut juga orang-orang yang jangan kita aja nih, mau di kalangan teman-teman yang apa ya mungkin nggak tahu ya, mungkin mereka signalnya atau gimana. Jadi kita tingkatkan keguyuban kita ini gitu loh. Di dalam sosial ini walaupun pekerjaan maupun sosial, saya pengen masing-masing di kawan-kawan kita ini pasti punya potensi ya, punya potensi ada yang di bidang masing-masing, itulah yang kita gali supaya kita ini sambil saling yang udah kerja di bank, yang kerja di sosial, kerja di broadcast, apa yang kita bisa guyup. Mungkin di antara teman-teman semua tuh, kalau kita udah menjalin itu, insya Allah teman-teman di A185 ini akan semakin solid rasa erat persaudaraannya. Gitu. Kita berbuat sesuatu yang buat kita nih sangat baik. Kalau saya puas apabila saya dalam kondisi teman-teman membutuhkan. Yang membutuhkan itu bukan materi aja yang tadi saya bilang. Nah, jadi pada kesempatan sore hari ini saya hanya menekankan bahwa kawan-kawan semua kita harus semangat di dalam kondisi saat ini, bukan berarti bukan kita berarti masa cuma pandemi, cuma corona gitu kan, semua kan pasti terlepas pada itu ya. Tapi sebenarnya itu tidak gitu lah. Banyak yang kita lakukan, banyak yang kita bisa harus mengangkatkan. Yang mungkin yang ada teman-teman kita yang nge-Grab, nge-Gojek itu bukan berarti hal yang buruk, itu adalah semangat dia gitu. Itu yang harus kita dukung. Begitu juga yang yang ada teman-teman yang orang usaha, bukan berarti dia juga ya kita pasti mereka berdampak gitu. Itu yang jadi saling yang kecil bisa menunjang yang besar juga pun menunjang yang kecil. Ini yang saya tingkatkan, yang saya jalin, yang kita jalin persahabatannya adalah di rasa kebersamaan kita. Nah, terus satu hal lagi bahwa semua yang teman-teman lakukan, kita juga berterima kasih ya atas kegiatan-kegiatan sosialnya, darmawannya di lingkungan A185. Beberapa sahabat itu yang banyak aware terhadap sesama sahabat, itu yang membuat teman-teman semua itu semangat gitu lah. Ya, kita juga pasti tahu teman-teman di Altu ini banyak yang sosial, darmawan, sumbangan kemana-mana pun pasti itu ada. Tapi saya pengen kembali menengok bahwa kita tuh di dalam A185 ada suatu organisasi yang ada, kita sama-sama menggali itu. Saya menggali untuk rasa solidaritas dan persahabatan. Nah, satu hal yang kita sadari saat ini bahwa semua teman-teman yang sekarang ini pasti mempunyai kesibukan masing-masing. Artinya ada rasa jiwa mungkin dulu juga harus memikirkan kondisi keluarga gua. Ya itu pasti pasti. Tapi sedikit dari hal itu saya akan coba bergabung lah, berempati untuk menjalin kemajuan A185 ini. Ya, untuk kebersamaan ini misalkan bahwa kita memanfaatkan teman-teman, ada yang ya tadi kemarin saya cukup bagus juga dengerin Kang Ari ngasih strategi bisnis kopi itu bagus. Artinya tinggal sahabat yang mau join silakan. Nah, sekarang untuk saat ini saya juga pengen bertanya di antara audiens, apa sih yang harus yang kita lakukan nih, bahwa di dalam saat ini ya kita dialog santai aja sih sebenarnya. Dalam hari ini kita sharing ya, saling sharing. Jadi bukan saya menggurui atau memberi nasihat, enggak. Jadi saya juga perlu ada masukan dari teman saya. Anggap nih audiens hari ini general, itulah saya maksudnya. Oke. Baik, saya coba bantu untuk ini ya teman-teman.
yang mau diskusi mengenai kira-kira apa yang tadi disampaikan oleh Om Haris mengenai peduli sahabat, jalin silaturahmi ya. Itu kebetulan secara garis besar ya Om Haris ya, saya coba ambil garis dulu ya. Om Haris aktif di KKS ya. Tadi belum disinggung ya KKS-nya ya. Nanti mungkin bisa disinggung. Coba saya mau tanya dulu ke Om Haris, bisa jelaskan nggak mengenai KKS? Biar teman-teman juga tahu, yang belum tahu bisa jadi tahu gitu. Oke. KKS itu adalah sebenarnya terbentuk tahun 2017 terbentuknya ya. Tapi kegiatan-kegiatan KKS itu dari sebelum-sebelumnya sudah ada, cuman tidak terwadah. Nah, untuk itu KKS hanya bersifat itu tadi awal dibuat KKS itu untuk saling bantu sama teman yang belum beruntung di antara kawan-kawan kita. Jadi banyaklah dari terbentuk yang mungkin ada teman-teman yang musibah, sakit, dan belum dapat pekerjaan. Tapi di dalam internalnya itu, kedua eksternalnya juga kita dapat suka membantu bencana lah, yang bencana yang sudah terjadi waktu itu, ya tsunami, kebakaran di mana, ya sosial, yang sifatnya sosial, yang mana kita bisa lakukan. Oke. Jadi dari KKS pertama itu berdiri juga, ya penyemangatnya adalah teman-teman semua gitu lah. Saya sih hanya memotori aja, tanpa ada teman-teman juga nggak ada sesuatu juga gitu. Itu Bu Yanti. KKS itu dari tahun berapa dibentuknya Om Haris? Ini di sini kebetulan ada hadir semua nih para pembina saya nih. Ayo, Om Mario tuh pencetus tuh, ada Om Mario, ada Om Gobel, Kang Ari. Yang tahu banyak bisa di hari ini bisa kita bantu. sharing semua nggak apa-apa. Jadi kita berbicara hari ini general. Ya, silakan Om Mario. Sesepuh nih Mario nih. Terima kasih Om Haris. Selama ini yang sudah berempati, mudah-mudahan surga Allah jaminannya, insya Allah. Dan saya jelaskan di sini bahwa KKS itu memang benar kata Bli Haris, didirikan waktu itu 2017 dan diresmikan di Esteller 77 di Bayoran ya. Sebelumnya memang KKS itu belum ada wadah, jadi masih sosial, dan itu terjalin begitu aja secara natural, dimana saya ingat pada waktu itu dari 2011 akhir di tempat perkumpulan kita di Solah Al-Fitrah. Jadi karena ada teman yang berdagang tapi usahanya menurun, ada yang sakit, ada yang susah, dari kita memberikan bantuan. Tapi kita tidak bisa berharap banyak dari bantuan itu, karena kalau persen per persen kan lebih ribet ya, lebih memakan biaya juga, dan belum tentu orang yang mau bantu itu mau terus-menerus membantu. Disitulah kita menggalang sosial, khususnya untuk intern yang utama, HAL 85 yang sedang mengalami kesusahan, yang mungkin butuh bantuan, perhatian. Nah, di situ kita antar sesama teman aja, belum terkoordinasi dengan baik. Alhamdulillah itu berjalan. Kemudian di sini kita mempunyai gagasan, salah satunya dari Pak Mawardi juga ada masukan, dan teman-teman yang lain, Pak Monti, dan yang banyak lah semua. Kenapa nggak dibentuk KKS? Nah itu. Jadi akhirnya saya sempat juga komunikasi dengan Pak Budiono, teman kita. Itu dia pencetusnya sebenarnya untuk sosial ini. Jadi wah, ini tanggapannya bagus banget dari teman-teman. Akhirnya kita
hidupkan lagi ini sosial ini, kita tingkatkan lagi, dan kita beri nama KKS waktu itu ya, Bri Haris ya. Panjangannya apa ya KKS itu? KKS itu sebenarnya dari Bang Kobel yang membuat nama tuh Jibel tuh. Apa Jibel? Kesetiakawan sosial. Apa? Kesetiakawanan sosial. Kaknya kan ada 2, Kak. Kesetiakawan. Ya. Kesetiakawanan, kesetia. Oh, kesetia digabung. Kawanan, kesetia. Kawanan. Oke. Sosial. Ya. Lanjut. Kalau misalnya ada yang selama ini kan ada donatur ya, tadi dibilang sama Om Haris ya. Itu dari mana tuh donaturnya, dapat info atau diteleponin, atau ya si Dermawan Altu 85 ini lingkup Altu 85 atau di luar Altu 85? Nah, jadi gini, Darmawan itu pun pasti orang-orang yang mempunyai rasa empatinya, gitu lah. Mereka tuh udah punya umumnya dia udah punya rasa kesadarannya. Kadang-kadang nggak diminta gitu loh. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan agenda, misalkan menjelang Ramadan dan Tahun Baru seperti Ramadan sekarang mau Lebaran, mereka tahu kalau kondisi saat ini banyak kita lakukan adalah kepada guru dan teman-teman yang wajib dibantu gitu, yang perlu bantuan, atau berupa bingkisan lah, sembako hari raya gitu. Itu kayaknya sudah beragenda lah, udah mengagenda. Tapi kayak mungkin ada kalau yang sifatnya spontanitas, ada meninggal atau sakit, itu juga saya pernah, kebetulan ada beberapa kawan ya, ada teman yang sampai meninggal dunia waktu itu, teman kita sampai ke rumah sakitnya teman-teman yang angkat gitu, yang nyariin rumah sakitnya itu tanpa disuruh tuh waktu itu, mereka sendiri yang dekat-dekat rumah. Nah, itu yang kita nggak ketahui itu, bahwa jadi ternyata senyap gitu loh, kita nggak rasakan, tapi tahu-tahunya ada kawan, ini udah gue bawa ke rumah sakit loh, dia kesini. Nah itu bagaimana kan kayak gitu. Coba kalau kita acuh, dia nggak punya duit untuk rumah sakit, tapi teman-teman pun nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi ada teman-teman yang sudah melakukan itu secara empatinya. Nah dalam hal ini, dalam seperti inilah yang saya inginkan gitu loh. Karena jujur aja sekarang ini kita udah kepala 5 semua kan ya, kepala 5 semua. Jadi di sana ada kehidupan baru buat saya. Jadi usia kepala 5 itu kehidupan baru, artinya bukan berarti kita tua, bukan. Artinya ada hal-hal yang baru. Mungkin dalam dunia itu berputar. Mungkin kita mulai start di 50. Di tahun 50 ini kita menemui love baru gitu. Bahwa yang tadinya kita menemukan bisnis baru terus dia melejit gitu lah. Ada juga yang di tahun di umur usia 40 kita jaya, di usia 50-nya kita drop. Nah, yang kayak gini gitu loh. Jadi penyemangat atau bahwa hidup tuh yang katakanlah pensiun ya, memang ada, ini kan kita selalu dinamain nama usia baya ya, paruh baya. Nah, kalau saya justru itu tadi, saya menekankan penyemangat hidup aja. Saya juga kan orang mendekati ada pensiun istilahnya, tapi bukan arti pensiun saya nggak kerja gitu loh. Banyak yang kita harus kerjakan. Sebab kalau kita terbelenggu hanya di situ, kita hanya di dalam seperti jalan di lorong gelap. Kalau kita kegelapan diem, kita gelap aja gitu. Tapi kalau kita jalan dan terus berjalan, kita akan menemukan cahaya. Nah, seperti itulah. Kita ini buat kawan-kawan juga semua seperti itu. Saya rasa pasti juga kawan-kawan itu masih semangat semua untuk menjalin usaha hidup di usia dini ya. Bahwa usia rata-rata kita 50-an ya, 54 ya, 54, 55. Ya, apalagi yang kita hidupin, kita jalin silaturahmi, jalin keguyuban, kita menjalin persahabatan itu. Jadi saya nggak mau ada perbedaan sahabat tuh buat saya nggak ada artinya lah. Masing-masing sudah nggak ada punya ketemu tuh, kita punya utang sendiri, kita yang bayar, kita mau makan makanan sendiri barang nggak ada yang kirim kan. Nah jadi cari keguyuban kebersamaan ya di dalam usia senja ini kita. Nah, itu Bu moderator. Bagus banget. Nah sekarang kalau misalnya Dermawan yang kebetulan baru tahu KKS nih kan,
itu mau partisipasi kemana, nomor rekeningnya mungkin bisa disampaikan di sini gitu, atau apa? Iya. Cuma di info gitu. Gimana tuh? Ya biasanya ada kita info, karena kita juga kan dalam kondisi begini kita juga nggak enak untuk meminta ya. Artinya pasti semua kita nggak bisa ngeliat dengan kasat mata bahwa dia lagi maju, belum tentu juga. Jadi nggak baik juga kita selalu meminta. Tapi itulah kita lakukan secara individual. Kita juga nggak mau mungkin dia juga lagi kita lihat seperti ini, tapi ternyata di balik itu juga mereka juga lagi membutuhkan. Ya. Ya, banyak juga kawan-kawan di luar kita ini yang lebih dari kita semua ya, tapi belum mungkin nanti lah ya akan tergugah gitu untuk buat teman-teman. Oke. Kalau saya penasaran banget ya, gue penasaran banget pengen lihat apa sih kegiatan KKS gitu. Teman-teman pasti penasaran juga ya. Sebentar ya, aku puterin dulu videonya. Sudah lihat ya? Sudah ya. Begitulah tuh kawan-kawan semua tuh pejuang-pejuangnya. Ya. Terus terang saya agak sedikit sedih tapi bahagia ya, ternyata teman-teman Aldo 85 bisa terharu ya. Ya, iya benar, bisa bersatu gitu ya untuk teman-teman juga gitu. Terima kasih yang sudah memprakarsai KKS. Semoga ini bisa jadi amal ibadah kita juga nantinya, berkah rezekinya kita semua gitu ya. Seru banget. Mungkin kenapa tadi Om Haris juga nggak bisa banyak bicara mengenai apa sih kegiatan peduli sahabat itu seperti apa gitu ya. Tapi dengan adanya video tadi kita jadi semua bisa ngebayangin bahwa itulah kegiatan yang KKS lakukan. Seperti itu ya Om Haris ya. Ya kurang lebih begitu. Jadi ada Ibu Amelia nih. Meli, coba dia itu seksi juga tuh, seksi ide-ide bagus juga tuh Meli. Semua tuh kita tuh kerjasama aja. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cuma bantu aja kok, bantu si bor. Banyak kok yang lain, Nusa, semua Alto 85 itu semua ikutan waktu itu. Ya Bor. Ya. Semua teman-teman semua komponennya tuh semangat. Kita Mario, Mawardi, Kang Ari, Bang Monty, pokoknya semua yang Habib Abu Bakar juga gitu sebagai penasehat juga dia Habib Abu Bakar. Cuman karena dia sibuk, ya mungkin tidak maklumi dengan waktunya. Ya ke depan saya sih berharap untuk itu aja. Ya kenapa Bu Meli? Yang sedihnya waktu itu yang penyemangat kita sudah pada nggak ada, seperti Silvi sama Wadi. Iya. Nah itu udah pada nggak ada. Padahal mereka itu sangat bantu banget gitu.
gitu aja. Bu, silakan. Oke. Kayaknya kita kebawa emosi nih. Nanti udah tinggal sedikit lagi jadi batal dong. Oke, teman-teman ada yang mau menyampaikan masukan atau mungkin para laskar pelanginya yang telah berjuang pagi-pagi atau malam-malam berjalan membawa sesuatu ke rumah teman-teman, mungkin bisa siapa yang hadir di sini bisa mewakili untuk ngobrol. Ada Haris, siapa Pepen tuh, si Acong. Ada Acong. Kalau saya sih hanya kita bicara hari ini bebas ya, apa yang kita bisa di luar konteks ini juga nggak apa-apa. Ya, yang kita ayo silakan. Apa yang kita sudah sharing, mungkin ada mau kasih masukan misalnya atau mau sharing kayak tadi Nelly ya, cerita awalnya seperti apa gitu, banyak kenangan gitu. Kita sudah. Maaf, mungkin ya. Beli Acong itu bisa menceritakan bagaimana pengalamannya selama laskar dari KKS ini masuk membantu ya, mendatangi pengalaman-pengalaman yang bermanfaat yang kita bisa dengar langsung dari TKP gitu. Misalkan seperti itu, Beli Acong, mungkin itu saran saya sih ya. Beli Haris gimana? Boleh si Acong, boleh siapa aja bisa kasih. Aji Bel juga, Aji Gobel, silakan coba. Ayo silakan. Kita cerita nih, pengen dengar ceritanya. Mana Congki atau Jibel lah. Jibel tuh kan ada apa yang bisa. Jibel aja. Jibel. Coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih sebelumnya waktunya. Mbak Budi ya, mungkin Mbak Budi belum banyak tahu tentang KKS ya, coba saya jelasin dikit ya Mbak ya. Iya, silahkan. Selamat beredarnya kayaknya nih, selamat beredar. Ya, jadi KKS sebenarnya udah banyak tahu, kalau ada Auto 85 udah banyak tahu pastinya. Karena anak Auto 85 itu dasarnya kompak banget. Saya ingat dari tahun 85 itu kita kumpul di Gambir, itu kompak banget. Gantemnya bareng, makannya bareng, mabuknya bareng. Panasnya bareng, jadi sampai sekarang masih kompak. Gitu. Jadi gini Mbak Budi, dasar kekompakan itulah yang menyemangati kita untuk membuat kumpulan. Yaitu tadi akhirnya namanya KKS. Jadi awalnya seperti ini. Setelah habis Dioni yang di Bisa Cafe ya, beli Mario ya, tahun berapa tuh? Tahun 97. 2000? Enggak, Bisa Cafe 2015. 2012 terakhir kita ada ini di Bisa Cafe 2015 itu disitulah yang melatar belakangi ya, kita mulai cukup lagi karena udah ada medsos, sudah ada BB yang nggak salah ya, ada Black Bendy dan ada sedikit lah. Nah, terpikir sama kita untuk buat satu kumpulan untuk mempertahankan silaturahmi gitu. Jadi kan kebanyakan habis reuni terus bubar, ya kan, sebelumnya kita habis reuni itu kita bubar. Ya. Jadi ketemu lagi ya, 5 tahun lagi. 4 kali reuni ya, kita bubar ya. Ya, terus jarang ketemu. Sayang sekali sahabat persaudaraan ini hanya ditunggu 5 tahun sekali gitu ya, atau setahun sekali, atau hanya per kelas aja diadakannya. Maka itu terlintas waktu itu di benak teman-teman, di mana setelah habis reuni ini kita buat satu kumpulan gitu. Oke, nah, pada saat itu kita mulai dari pengajian kalau nggak salah ya. Jadi kalau bicara sejarah, awalnya memang pengajian dulu kita mulai. Kalau nggak salah, kita buat jamaah Auto 85 itu di tempatnya siapa? Tulis. Bang Sulis itu di Bendir. Nah, kita buat pengajian di sana. Ketuanya dipilih Pak Kang Ari Darmana, kalau nggak salah itu kan. Dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sosial, karena kalau jamaah itu kan memang khusus religi ya, keagamaan, khusus Islam, Muslim. Memang walaupun Kristen boleh masuk, siapapun boleh masuk, tapi itu lebih ke spesifik ke Muslim. Nah, kita ingin buat yang sifatnya untuk general umum gitu, yang paling gampang banget ya silaturahmi itu ya sosial, paling gampang banget. Karena memang anak Auto itu jiwa sosial semua. Rata-rata manusia ini kan insan sosial ya. Ya kan, pesta emang seneng, undang makan seneng, tapi yang
berbagi juga senang biasanya. Jadi pastinya gitu. Makanya yang paling mudah sekali kita buat adalah sosial. Jadi kalau yang bisnis itu terlalu rumit, yang teknik itu terlalu spesifik gitu kan. Kalau kegiatan yang apa namanya menyita waktu itu paling rumit. Yang paling mudah adalah sosial. Nah, terbentis biar kita itu kita buat kegiatan yang arahnya ke sosial. Jadi silaturahmi ini sambil melakukan kegiatan sosial. Maka itu namanya asal aja tuh. Jangan di kepala saya tuh yang ada apa namanya ya. Oh iya KKS aja deh, paling gampang. Jadi saya nggak pakai semedi itu bikin nama ya. Gini aja bikin KKS, kawan sosial gitu. Ya untungnya diterima. Konsep ini kita kasih kawan-kawan kita diterima, lalu kita buatkan konsep seperti itu. Jadi intinya KKS itu adalah untuk menyambung silaturahmi, akan menjembati silaturahmi antar golongan, antar kelas, antar semua antar lah. Jadi nggak ada lagi jarak lagi, sama seperti itu di Gambia dulu. Di Gambia kita nggak punya jarak. IPA IPS sama. Mohon maaf, status sosial anak menteri, anak pejabat sama. Gitu loh. Di sini juga alhamdulillah udah mulai seperti itu, sama. Jadi nggak ada jarak. Alhamdulillah nggak ada jarak. Di Madio yang bos sama Acong bisa ngobrol. Ya bisa. Pak Haris yang manajer sama Aden, siapa yang tukang ojek Sonic bisa ngobrol. Gak ada jarak sih. Gak ada jarak, semua berteman, semua bersaudara. Alhamdulillah. Gue yang jauh. Sorry. Jadi maksudnya KKS itu adalah jembatan untuk silaturahmi. Nggak ada lagi batasan. Sambil kita melakukan kegiatan sosial. Nah, sosial inilah yang penting yang kita ingin canangkan untuk semua. Jadi saya berpikir tidak hanya yang kaya, nggak hanya untuk yang punya uang, nggak hanya untuk yang punya duit atau yang punya jabatan, tidak. Siapapun boleh buat sosial, bisa buat sosial. Tadi bilang Bang Haris bilang tenaga itu juga sosial, itu juga sedekah. Sedekah itu nggak mesti uang gitu loh. Jadi siapapun bisa buat sedekah, ya wadahnya dipakai sini. Yang mengeluarkan tenaga, yang mengeluarkan pikiran, mengeluarkan empati, senyum aja udah sosial itu kan, memberikan support, tadi kan memberikan dukungan itu udah sosial. Jadi intinya seperti itu, KKS itu adalah insya Allah kedepannya terus berjalan, silaturahmi tetap berjalan, sosial tetap berjalan, ya apapun kegiatan bisa dilakukan di sana gitu ya. Jadi ada kegiatan, masa kita lu pernah buat kegiatan tidak swasta ya, bisnis. Kita berikan bantuan sosial, kalau saya Bang Haris, kita harus memberikan bantuan sosial untuk yang butuh dana, butuh pinjaman. Alhamdulillah belum balikin semua, nggak apa-apa. Yang penting kita udah kasih jalan. Walaupun belum ada yang balikin, belum lunas. Tapi paling tidak kita kasih solusi gitu. Kasih solusi. Jadi ada wira swasta, ada pendidikan yang belum. Sempat kita mau bikin pendidikan tapi belum. Kalau sosial udah banyak banget. Bang Haris sudah sebut satu-satu semua. Sosial kita udah banyak sekali kegiatan. Insya Allah akan lanjut terus. Mungkin ide-ide lain ya kita temu dari teman-teman yang lain nih. Ide yang lain, kalau ada yang lebih masukan lain itu lebih baik gitu. Jadi seperti itu Mbak Budi sekilas info mengenai KKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi yang mau tambahkan? Terima kasih. Ada Bud. Siapa tuh yang mau bicara? Dodi. Enggak. Enggak seru nih kalau kameranya nggak dinyalain, nggak seru. Harus dinyalain. Soalnya kita nggak bisa lihat. Itu baru nyampe Oke, silakan. Jadi, Assalamualaikum Dot. Waalaikumsalam kawan-kawan. Alhamdulillah kita sehat semua nih ya. Amin. Tapi yang pertama-tama sih saya menyambut baik tuh, artinya apresiasi banget untuk KKS. Karena saya terus terang mengalami dua hal. Yang pertama, waktu ibu saya tuh tahun 2017 di November meninggal, tentu ada dua orang tuh yang saya kenal banget. Pantesan dari jauh saya udah tahu nih aromanya nih, aroma Anto sama Aden ini benar. Jadi malam-malam datang, dia bilang nih dia ngasih sesuatu tanda duka cita gitu. Saya juga mau ngobrol lama tapi nggak ada waktunya pada waktu itu. Tapi saat itu kayak buat saya tuh artinya suatu tamparan ya buat saya. Oh selama ini saya kayaknya acuh banget sama KKS waktu, padahal ngikutin banget gitu proses pembuat mau dibentuknya apa. Tapi karena satu dan lain hal sehingga nggak bisa, mohon maaf nggak bisa ngumpul pada waktu itu.
Tapi waktu kejadian tahun 2017 saat ibu saya meninggal, Aden dan Anto kayaknya mengingatkan saya. Kemudian ada lagi tahun 2019 waktu ayah saya juga meninggal itu Rijal Caplang saya biasanya nyebutnya. Ya itu juga ngebantu saya waktu menurunkan jenazah dari ke liang lahat gitu. Dia bilang dia yang menginstruksikan justru gitu. Justru pada waktu di pemakaman itu ada petugasnya tapi nggak sampai ngebimbing seperti itu ya. Sampai akhirnya yang mengambil alih itu secara nggak langsung ya Rijal yang ngebantu itu. Jadi untuk KKS saya memberikan apresiasi banget. Cuma mungkin kalau insya Allah kalau ada rezeki saya bisa bantu. Tapi yang mungkin yang pasti yang saya bisa bantu ini dalam hal lain rezeki juga. Tapi seperti istilahnya untuk transfer knowledge ya. Mungkin saya bisa membantu kawan-kawan yang mungkin memiliki hubungan atau bahkan punya pondok pesantren gitu. Insya Allah kami bisa mengirimkan buku-bukunya untuk 250 judul dan 500 eksemplar ke setiap pesantren. Kemudian kami juga memberikan ini banyak saya karena mungkin saya bekerja di Perpustakaan Nasional, jadi saya sendiri juga buku-buku untuk mungkin buat ibu-ibu nih yang biasanya setiap tahun atau setiap tahun ajaran baru anak yang mau masuk SMP atau mau masuk SMA ya atau mau menuju kuliah itu banyak kali buku-buku bimbel yang harganya sekarang lumayan. Saya pikir sebelum ke Gramedia mungkin saya pribadi bisa menyediakan itu stok untuk istilahnya untuk anak itu belajar ya bimbel, karena bimbel buku cara mudah masuk perguruan tinggi itu kan bervariasi. Nah itu alhamdulillah saya mungkin bisa membantu dalam hal itu saja sementara ini yang bisa saya bantu. Tapi apapun saya bersyukur masih bisa berkumpul dengan teman-teman dalam keadaan sehat. Kemudian juga saya mengikuti bagaimana kawan-kawan bisa dibilang menghadapi Lolita ya, lolos 50 tahun itu dengan tenang gitu ya, karena saya juga ngerasain lolos 50 tahun itu benar-benar untuk kesehatan. Mungkin itu yang utama saya memberikan apresiasi untuk KKS, jangan mudah patah dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Dodi support dan sarannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Wah, terima kasih ya. Sudah jadi langsung bisa di dieksekusi tuh Om Haris. Kalau bisa nanti kita follow up tuh dari usulan Om Dodi buku-buku ya buat kemana nanti. Kan beli aja gorengan. Oke, ada lagi Bu Ade kayaknya udah siap-siap mau buka ya. Ada mau nanya nih. Ya silakan Om Hendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua ya. Salam sejahtera. Ini Bor mungkin banyak juga teman-teman yang pengen gabung gitu ya. Itu kemana tuh kita bisa datang, bisa kita kumpul. Poskonya kan pasti ada tuh biasanya tuh. Nah itu mungkin bisa di-share juga alamatnya tuh. Gitu supaya kita bisa tahu kita mau kebetulan kalau misalnya saya lagi ada di Jakarta bisa silaturahmi ke posko gitu itu aja sih. Mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu juga sih alamatnya di mana sih kalau misalnya pengen datang ke posko gitu di mana gitu. Oke, itu aja sih. Ya, Kang Hendar. Memang sih sampai saat ini posko tuh saya juga pengen tahu tuh alamatnya, nggak tahu. Sampai saat ini tuh siapa tuh AA tuh ya? Wah, AA baru gue tungguin nggak nongol loh AA. Jadi gini Bang Hendar, sampai saat ini posko sih memang belum ada, tapi dari awal kegiatan itu ada di Cipinang Cipendak 4 nomor 52, itu dianggap sekretariat, sampai sekarang itu dianggap sekretariat. Jadi disitulah kadang-kadang siapa aja bisa datang gitu loh, nggak diundang pun nggak ada, totalnya nongol di A si B, jadi lo ketemu gitu. Nanti di situ juga dapat informasi kita, hal-hal yang nggak tahu jadi tahu, oh si Anu
ternyata itu memang kan kita komunikasinya dari ada grup ya, cuman kadang-kadang di grup kan juga suka yang hal-hal yang nggak ada nggak perlu disampaikan. Jadi ini aja dicatat Kang Endar di Jalan Cipinang Cipedak 4 nomor 52. Kapan-kapan mampir lah. Nomor 52. Ini malam ini kebetulan Bang Yos mau datang nih, Bang si Edios nih malam ini mau datang malam sama si Nakoman mau ngopi-ngopi. Monggo. Oke. Sip. Thank you Bang Aris. Ya. Kopinya sih ada, kopi dari supplier Bandung kopinya. Pastilah itu lah. Jam berapa biasanya nanti malam mereka Bli Haris? Kalau bisa nanti di-share aja di grup Bli Haris alamatnya. Di grup Alto alamatnya. Jadi semua kita baca. Terima kasih. Ya, siap Kak Bli Mario. Oke. Thank you udah tahu. Dan berasal waktu udah mendekati jam 5 ya? Iya, Udah jam 5 ya? Oh. Betul, sudah mau 1 menit lagi jam 5. Oke, gimana? Ada lagi yang mau diskusi, mau bertanya, mau menambahkan? Bli Mas Agus Purnomo, Sekjen Sevenis, mungkin bisa kasih masukan atau support kita gimana? Ya, silakan. Oh iya, Kang Agus, Sekjen Ya, Sevenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah ini wabarakatuh. kalau udah lama nggak ketemu Mas Haris nih. Iya, siap Kang Agus. Saya bersyukur bahwa Angkatan 85 begitu aktif dan reaktif ya, bukan aktif saja tapi reaktif melakukan action sosial yang menurut saya itu luar biasa, karena orang tidak akan pernah melihat 85 buat apa, tapi mereka bekerja, mereka sudah melakukan sesuatu yang mungkin lebih kemanusiaan, bidang kemanusiaan. Ini sangat luar biasa. Saya kagum sekali dan ini memang perlu harus diteruskan dan dilanjutkan. Barangkali KKS ini pun bisa disebarluaskan di Sevenis lain. Jika misalkan ini Sevenis 85 ada KKS ingin berbagi, kemudian kita sebarkan lewat Sevenis pun nggak apa-apa. Barangkali nanti teman-teman Sevenis yang lain, angkatan-angkatan lain bisa partisipasi dalam KKS tersebut. Itu saya rasa lebih bagus. Karena kita kan kalau Sevenis Club kan hanya sifatnya merangkul saja. Ya, anggota-anggota yang aktif yang memang perlu dikembangkan, dan saya bersyukur sekali. Ya, kemarin juga angkatan 89 ya, lupa saya. Itu mengadakan juga Zoom sama seperti ini, tapi temanya juga berbeda, menyangkut masalah kependidikan, edukasi, tentang bagaimana menghadapi anak sekolah di dalam pandemi ini. Nah, itu di 86 saya hadir juga di situ, dan kebetulan saya ngisi juga acara untuk bagaimana menghilangkan kecemasan dalam pandemi ini. Rasa cemas itu semakin lama semakin tinggi. Masih ada nggak rasa cemas, Mas Haris? Halo? Ya, Mas Haris, Ya. ditanya Mas. Ya. Masih ada nggak rasa cemas dengan COVID ini? Masih ada rasa cemas nggak dengan COVID ini? Rasa kecemasan? Udah berpindah deh dari cemas jadi gemes. Oh, jadi gemas. Nah. Kebanyakan yang tidak bisa menahan diri, maka kecemasan itu menjadi menurunkan imunnya sendiri. Nah, makanya kita harus tetap jaga imun kita agar kita tidak cemas, kita bahagia. Ya, kebetulan saya sekarang ini sebagai hipnoterapis di keilmuan hipnosis. Ada yang pernah dengar, Bapak Ibu sekalian? Hipnotis, pernah dengar hipnotis? Iya. Iya. Keilmuan hipnosis. Jadi saya jabarkan, benar nggak sih hipnotis ini berbahaya bagi manusia?
apa yang dipelajari tentang hipnotis tuh. Nah, saya kasih dasar-dasarnya. Ternyata hipnotis itu sains, keilmuan. Jadi makanya saya transfer ke teman-teman yang belum tahu. Saya memberikan suatu edukasi tentang hipnotis tadi. Kalau berkenan nanti saya dibuatkan Zoom, cuma jamnya agak jam 8 ya, bukan jam 5 gitu loh. Jam 4, jam 5. Karena kurang waktunya nanti. Ya. Nah, sementara itu yang saya berikan ke teman-teman angkatan 87, 88 kegiatan itu. Jadi bagaimana cara menghipnotis diri sendiri untuk pengobatan dirinya sendiri. Itu yang saya berikan. Ini aja yang pernah saya lakukan. Kemudian motivasi di sekolah SMA 7, anak-anak sekolah saya juga berikan motivasi di 200 orang sekaligus. Kemudian ada lagi sekolah Muhammadiyah, saya juga motivasikan untuk belajar bagaimana cara dia fokus dalam belajar. Kira-kira begitu Mas Aris, lanjutin KKS ini. Semoga tetap sukses, lancar ya. Amin. Buka puasa selain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Agus. Oke. Saran dan supportnya. Ya, terima kasih. Nanti mungkin bisa kita jadwalkan ya Om Agus. Jadwal untuk ini ya. Kapan kita belajar? Ya, jam 17:06. Terima kasih hari ini pembahasan mengenai peduli sahabat jalin silaturahmi dari Om Haris. Ya kebetulan cerita banyak tentang KKS ya. Nanti bisa di-sharing nomor nomor infaknya ya, nomor rekeningnya, alamatnya juga, alamat sekretariat, jadi kita bisa tahu semua. Kita bisa gabung semua, bisa memberikan atau membantu sama teman-teman, membantu baik pikiran, materi, dan tenaga ya. Jadi apa yang kita punya kita gali potensi masing-masing kita supaya kita bisa menjadikan ini satu ladang amal pertemuan di KKS di ALD 8 ini. Kita ngeguyup, insya Allah kita semakin solid, rasa persaudaraan kita semakin terbentuk ya. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran Om Agus Purnomo, terima kasih juga Om Haris yang sudah sharing pengalaman tentang KKS. Oke, sebelum kita tutup, waktunya sudah semakin mau buka, jadi tolong nyalakan kameranya, kita mau foto bersama. Silakan dinyalakan kameranya. Om Monty belum nyala, Om Heru, Meli, Novel, Indah, Ayu, Maya ya, Ayu ya. Oke. Masih ditunggu yang mau nyalakan kamera, silakan. Yuk kita foto ya. 3, 2, 1. Buat teman-teman, jangan lupa besok kita ketemu lagi di jam yang sama
materinya disampaikan oleh teman kita Zultak ya. Zultak ya. Kita dulu partisipasi. Atur nuhun Kang Aris, di Rianti dan semuanya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi sampai. Sama-sama semua kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.